Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Masih dalam pembahasan part of speech, kali ini kita akan melanjutkan tentang pronouns. Jadi sebelumnya sudah ada possessive, kemudian ada reflexive, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang namanya interrogative pronouns. Nah, interrogative maksudnya adalah pronoun yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, macamnya apa aja pronoun yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan? Oke, yang pertama kita tahu kata who. Dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya sebagai siapa yang. Nah, penggunaan who ini dia digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek. Kenapa hanya orang sebagai subjek? Karena nanti kita punya yang namanya whom. Ini nanti artinya siapa, ini digunakan untuk menanyakan orang sebagai objek. Jadi ini ada perbedaannya ya. Yang ditanyakan sebagai subjek atau sebagai objek. Oke, kita akan mempelajari perbedaannya meskipun ada kecenderungan bahwa dalam bahasa Inggris modern yang informal, khususnya American English, kata whom ini jarang sekali dipakai. Akan tetapi ketika kita menghadapi bentuk tertulis bahasa Inggris yang formal, kata whom ini masih dipakai dalam standard English. Oke, yang pertama who. Menanyakan orang sebagai subjek. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita langsung lihat dalam contoh penggunaan kalimatnya. Who came to the party last night? Kalau kita menganalisis kalimat yang ini, maka who di sini posisinya adalah sebagai subjek kalimat. Who ini subjek, came ini verbnya, kemudian yang to the party ini sebagai pelengkap dari kalimatnya. Nah, lebih jelasnya kalau kalimat pertanyaan ini dijawab, maka jawabannya posisinya subjek atau objek. Nah, itu yang menentukan penggunaan pronounnya who atau whom. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan who came to the party last night, jawabannya adalah misalnya we came to the party last night. Nah, ini posisi subjek ini yang ditanyakan oleh who. Karena ini digunakannya adalah who. Kita nggak bisa menanyakan whom came to the party last night. No, karena posisinya sebagai subjek di jawaban. Kita bandingkan dengan whom. Karena yang ditanyakan ini adalah orang sebagai objek. Kita lihat bentukan kalimatnya. Coba dilihat di sini. Whom did they criticize? Nah, kita udah lihat perbedaannya ini. Whom did they criticize? Di sini tidak langsung diikuti oleh verbnya, tetapi di sini diikuti oleh yang namanya auxiliary. Kemudian di sini ada subjek, kemudian ada verb. Sudah beda polanya. Nah, that's why ketika kamu melihat pola kalimat seperti ini, maka kata pronoun interrogatifnya adalah whom. Kita lihat jawabannya. They criticized the president. Subject, verb, di sini posisi objek. That's why kata tanya yang digunakan adalah whom. Whom did they criticize? Jadi ini, that's why we need whom. Contoh, misalnya satu contoh lagi ya. Misalnya contoh kalimat whom do you like? Versus who likes you. Nah, yang ini menanyakan objek, do you like, bla 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 bla. Ini kan pasti jawabannya nanti akan seperti ini. Misalnya I like Robert. Ini objek. Nah, untuk kalimat yang kedua, who likes you, jawabannya nanti akan misalnya Robert likes me. Nah, posisinya sudah beda, ini subjek. Jadi, who untuk subjek. Sedangkan whom ini untuk objek. Selanjutnya, whose. Whose ini adalah kata interrogatif yang ditanyakan untuk menanyakan milik. Milik siapa? Contoh, whose bike is that? That bike belongs to Mr. Anders. Misalnya, jadi sepeda siapakah itu? Atau misalnya, rumah siapakah itu? Jadi, whose house is that?
Selanjutnya, ada interrogative pronoun what. Nah, what ini artinya adalah apa? Nah, tidak seperti who versus whom, what ini bisa digunakan untuk menanyakan benda atau binatang itu baik sebagai subjek maupun sebagai objeknya. Jadi nggak masalah, bisa dua-duanya. Nah, contoh, what makes you angry? Nah, ini adalah contoh ketika yang ditanyakan ini adalah subjek. My neighbor's dog makes me angry. Jadi, anjing tetangga saya yang bikin saya marah. Nah, oke, sekarang Kak Ari akan tuliskan contoh yang menanyakan misalnya objek. Misalnya, what did you eat? Nah, ini yang ditanyakan adalah objeknya. Kenapa? Kita melihat pola kalimatnya dimulai dengan auxiliary, kemudian ada subjek, kemudian ada verb. Ini kalau dijawab menjadi I ate, misalnya, an apple. Nah, jawabannya kan an apple ini adalah objek. Jadi, bisa menanyakan subjek maupun menanyakan objek. Sekarang yang terakhir, interrogative pronoun-nya adalah which, yang artinya yang mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan benda atau binatang tapi lebih spesifik daripada what. Jadi, ini biasanya merujuk pada yang namanya option atau yang namanya pilihan. Contoh, which of your cars is the cheapest? Jadi konteksnya di sini orang ini punya beberapa mobil. Nah, dia ditanyain mana dari mobilmu yang paling murah. Jadi jawabannya the yellow one is the cheapest. Kalau kita lihat misalnya contoh yang lain. Which one do you like? Seperti ini. Biasanya akan ada misalnya the red one or the blue one. Nah, ini option menunjukkan yang mana yang kamu suka, yang merah atau yang biru. Jadi ini menunjukkan namanya option atau pilihan. Nah, pronoun yang terakhir itu namanya adalah indefinite pronoun. Maksudnya apa? Indefinite itu, indefinite artinya dia tidak menunjuk atau tidak merujuk pada kata lain secara langsung. Jadi nggak jelas yang ditunjuk yang mana, misalnya gitu ya. Jadi kebanyakan indefinite ini hanya menunjukkan namanya kuantitas atau jumlah. Contoh, all artinya semua. Another artinya yang lain. Any ini artinya tergantung ya. Ini biasanya nggak diartikan sih kalau dalam bahasa Indonesia. Anybody, siapapun, anyone, kemudian both, ini artinya adalah keduanya. Jadi tidak jelas yang mana objek yang ditunjuk, tetapi hanya kuantitasnya. Berapa? Banyak, sedikit, dua-duanya. Atau each, ini artinya setiap. Either, ini bisa A, bisa B, jadi ada pilihan. Everybody, semua orang. Everyone, semua orang. Few, ini beberapa. Many, banyak. Kebanyakan, kalau neither ini artinya tidak, keduanya. Kalau nobody tak seorang pun, none juga sama, no one sama one itu yang satu, tapi nggak tahu yang mana. Other yang lain, several beberapa, some ini juga beberapa, somebody, someone ini artinya seseorang. Dan yang terakhir adalah such, contoh di dalam kalimatnya. Oke, everybody is welcome at the meeting. Everybody, siapa saja, disambut dengan baik di rapat itu. Nah, ini kan nggak jelas. Everybody siapa? Everybody, everyone. Jadi, yang kedua, many. Many, banyak orang prefer their coffee with sugar. Banyak orang lebih suka kopi dengan gula. Jadi, sama-sama yang ditunjukkan adalah kuantitas. Does anybody care for a cheese sandwich? Atau few choose to live in the remote area. Nah, ini semuanya tentang pronoun. Jadi ragamnya ada beberapa, masing-masing penggunaannya dan contohnya.